Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita semua. Tentu agar kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut, menggunakannya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengganggu ibadah kita kepada Allah, bukan untuk memberatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam kehidupan ini agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, dan pesan tersebut sampai kepada kita. Kemudian kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah. Kita membaca sunnah-sunnahnya dan juga menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita wajib mencintai beliau dan kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah salah satu karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang beliau namakan Ashru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs, di dalam membersihkan jiwa, ya, 10 kaidah di dalam membersihkan jiwa. Dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kecil bukunya, ya. Nanti silahkan dicari sendiri, ya. Beliau mengatakan setelah
menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca khutbatul hajah. Ya, di dalam muqaddimah beliau mengatakan fan-nafsul lati baina jambail insani amruha 'azim. Jiwa yang ada pada manusia perkaranya itu besar. Wa sya'nuha kabir. Ya, sama ini ya. Faqad aqsama Allahu 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dallati 'ala 'azamatihi 'azza wa jalla fi surati asy-syamsi 'ala an-nafsi al-muflihah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan beberapa makhluk-makhluknya yang besar yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, ya, 'alan nafsi al-muflihah, bersumpah sebelum menyebutkan tentang jiwa yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghairil muflihah, dan juga jiwa yang tidak mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam ucapan kita, ketika kita ingin mengucapkan sesuatu kemudian kita bersumpah wallahi, wallahi misalkan, ya, maka menunjukkan apa yang menjadi objek sumpah kita ini adalah sesuatu yang besar, dan apa yang akan kita ucapkan setelah sumpah itu adalah sesuatu yang besar, ya. Kalau dalam masalah sumpah, maka seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya. Misalkan kalau dalam surat pendek maka kita membaca wal asri, demi masa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan masa adalah sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai objek sumpah di hadapan kita agar kita memperhatikan masa yang kita lalui ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal. Wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan juga duhaha, waktu duhanya, ya, atau cahayanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan, ya, yang datang menggantikan apa? Matahari. Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang, ya, ketika dia menampakkan apa yang ada di bumi ini. Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam yang menutupi bumi ini sehingga tidak terlihat. Was sama'i wa ma banaha, demi langit dan juga yang membangunnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga yang menghamparkannya. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang telah menyempurnakannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jiwa ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, yaitu jiwa ada yang jahat, ya. Jadi ada unsur kejahatan di dalam jiwa kita ini dan ada unsur takwa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali di dalam jiwa kita ini, kita semua, ada unsur fujur dan juga ada unsur ketakwaan. Ada unsur kejahatan dan juga ada unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, celakalah orang-orang yang mengotorinya, ya. Dassaha itu menyembunyikannya di bawah,
ya. Artinya pada dasarnya jiwa manusia itu adalah sesuatu yang baik, tetapi tergantung seseorang apakah yang dia tonjolkan itu kebaikannya atau keburukannya, ya. Maka orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang lebih menonjolkan keburukannya daripada kebaikannya. Beliau mengatakan, ya jelas ini ya. Jadi beberapa ayat di depan tadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar. Ya, ada syams, ada al-qamar, ya, ada matahari, ada rembulan, waktu siang, waktu malam, langit dan bumi. Maka ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan sekali lagi, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah menggunakan makhluknya. Tetapi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau juga sifatnya. Contohnya apa? Ya, contohnya wallahi bi'izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, ya, bi rahmatika, demi rahmatmu ya Allah. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau kita bersumpah bi rasulika, ya, demi rasulmu, wal Ka'bah, demi Ka'bah, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan salah satu bentuk kekufuran atau bentuk kesyirikan, ya. Jadi meskipun itu adalah sesuatu yang kita anggap besar, maka jangan dijadikan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Demi orang tuaku, ya. Ada orang yang berlebihan ketika dia ingin meyakinkan temannya yang diajak ngobrol, dia bersumpah dengan menyebutkan segala yang dianggap besar dalam hatinya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua, demi Ka'bah, disebutin semuanya, ya. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menggolongkan ini termasuk syirik kecil, ya. Ini termasuk syirik kecil. Meskipun tadi disebutkan man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan kufur dan perbuatan apa? Syirik. Tetapi kufurnya ini kufur apa? Kufur kecil, ya. Demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi jiwaku, demi jiwamu, ya, demi ya, apalah yang biasa digunakan oleh orang-orang itu. Baik. Qad aflaha man zakkaha. Asluz zakah hiya ziyadatu fil khairi. Asal kata zakat itu artinya adalah az-ziyadah, yaitu tambahan di dalam kebaikan, atau juga at-tanmiyah, ya, yaitu perkembangan. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah barang siapa yang berusaha untuk membersihkan jiwanya, wa islahiha, dan juga memperbaiki jiwanya, wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat, dan juga meninggikan jiwanya dengan memperbanyak melakukan amalan taat dan juga kebaikan, wal ibtiadi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu, ya, dan dia menjauhi dari keburukan-keburukan, maka akan terwujud keselamatannya, ya. Maka dalam ayat qad aflaha man zakkaha artinya adalah kalau orang itu berusaha memperbaiki, mensucikan, membersihkan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama ketaatan yang paling utama apa? Ketaatan yang paling utama adalah tauhid, ya. Jadi ketaatan yang paling utama adalah tauhid. Membersihkan jiwanya dengan berbagai macam ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam keburukan, maka akan terwujud keberuntungannya.
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi atau sungguh celaka orang yang dassaha. Aslut tadsiyah huwal ikhfa. At-tadsiyah, asal kata ini artinya adalah al-ikhfa, artinya menyembunyikan. Fal-'asi qad akhfa nafsahul karimata bi fi'lil atham. Maka orang-orang yang bermaksiat itu mereka menyembunyikan jiwanya yang mulia dengan apa? Dengan dosa-dosa, ya. Jadi dosa-dosa itu di atasnya menutupi kebaikan di dalam diri mereka. Wa tamaraha birradha'ili wal khasa'is, dan juga menyusupkannya di bawah kehinaan, ya, dan juga perkara-perkara yang remeh yang tidak memiliki nilai. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, dan juga dia merusak jiwanya, membinasakan jiwanya dengan melakukan aib, ya, melakukan hal-hal yang kotor, ya. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattah, sampai jiwanya itu menjadi jiwa yang hina, yang rendah, yang turun derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Wastahaqqat bidzalikal khaybata wal khusran wal iyadu billah. Maka dengan hal tersebut, ya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merusak jiwanya sendiri, ya, dan tidak memperbaiki dirinya, maka dia berhak mendapatkan kerugian, kesengsaraan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Baik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mereka berbicara tentang tazkiyatun nafs, maka ayat yang paling populer pertama kali mereka sebutkan adalah surat Asy-Syams ini, ya. Karena memang disebutkan dengan jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Maka para ulama di dalam menafsirkan ayat tersebut ada yang mengatakan bahwasanya sungguh beruntung jiwa, sungguh beruntung orang yang jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah sebuah berita bahwasanya jiwa yang beruntung adalah jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwasanya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Apa bedanya? Bedanya pada fa'ilnya, pada pelakunya. Yang mensucikan jiwa. Kalau dalam pengertian yang pertama tadi, yang mensucikan jiwa siapa? Allah. Kalau dalam pengertian yang kedua, yang mensucikan jiwa siapa? Kita sendiri. Gitu ya. Artinya apa? Dalam pengertian yang kedua yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak di sini dan juga dipilih oleh Ibnu Katsir, Syekh As-Sa'di dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, fa'ilnya atau pelaku yang berusaha mensucikan jiwa itu adalah orang tersebut. Kenapa lebih diunggulkan pengertian ini, tafsir ini? Karena di dalam konteks ini atau juga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menganjurkan, mendorong kita semua untuk berusaha mensucikan jiwa kita. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menjadikan jiwa kita ini bersih dan juga menjadi jiwa yang baik. Ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Jadi dia ini berusaha kalau salat dia khusyuk. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Yaitu orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, ya. Ini semua adalah konteksnya anjuran. Maka di dalam ayat ini juga para ulama menjelaskan ini juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala
agar manusia berusaha mensucikan jiwanya. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati yang paling utama adalah tadi ya, yaitu kesyirikan, kekufuran, keyakinan yang batil, khurafat, ya, kebid'ahan dan lain sebagainya. Beliau melanjutkan lagi. Fan-nufusus syarifatu la tardha minal asya'i illa bi'a'laha. Maka jiwa yang mulia itu, ya, kalau jiwa kita ini mulia, maka dia itu tidak ridha dengan sesuatu kecuali sesuatu yang paling tinggi, yang paling utama. Wa afdaliha wa ahmadiha aqibah, dan juga yang paling terpuji. Wa nufusud dani'ah, adapun jiwa yang hina, tahumu haulad dana'at, maka dia itu berputar, ya, sekitar kehinaan. Ya, kalau jiwa seseorang itu mulia, maka dia berusaha mencari yang apa? Yang terbaik. Kalau jiwa manusia itu hina, maka dia itu berputar, berkisar apa? Dalam apa? Kehinaan. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adh-dhubabu 'alal aqdhar. Dan dia itu menempatkan dirinya pada sesuatu yang kotor, seperti seekor lalat. Ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'anul Karim kita sering membaca yaitu kata ahsan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah yang terbaik, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan ucapan, kemudian dia mengikuti yang terbaik. Apa ini yang terbaik? Ya, maka para ulama menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi kepada kaum muslimin. Amalan-amalan yang mereka lakukan itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ya, seperti pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan, misalkan seseorang itu disakiti, ya, seseorang itu disakiti, diganggu, dia boleh membalas sekedar kadar apa? Kesakitan tersebut. Tetapi dia punya pilihan yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Yaitu al-afu, memaafkan, kan gitu ya? Memaafkan. Nah, jadi kalau seseorang memilih memaafkan, maka ini adalah tingkatan yang paling baik di dalam pilihan tersebut. Atau misalkan dalam solat, seseorang punya pilihan, misalkan ya, dia antara solat di rumah atau solat di masjid. Ini untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, ya. Maka orang yang jiwanya ini adalah jiwa yang mulia, maka tentu kalau solat di masjid ini lebih baik, maka mending di masjid, ya kan? Kemudian juga antara di masjid ini, ya, ada shaf yang paling baik, ada shaf yang biasa saja. Ya. Shaf yang paling baik adalah shaf yang paling depan. Maka dia pun merasa, wah, berarti aku harus apa? Maju ke shaf yang paling depan, kan gitu ya. Ini untuk jiwa yang apa? Jiwa yang mulia, yang dia itu berusaha mencari sesuatu yang paling utama, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik, ya, mengikuti yang paling baik dalam urusan dunia saja, ya. Kita kalau misalkan dikasih pilihan, kamu mau uang yang 2 juta atau yang 10 juta, kira-kira kita milih yang mana? Ini ada pilihan nih, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Milih yang mana kira-kira? Ya, tentu kalau kita ini, ya, maka milih yang paling besar, kan gitu ya. Ini dalam urusan dunia. Maka dalam urusan agama, urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ya. Maka jiwa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki ambisi yang tinggi di dalam agama ini.
dia mengharapkan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingin mendapatkan surga itu kemudian bukan enak-enakan, santai-santai gitu ya, tidak. Seseorang yang berdoa, maka dia harus menyesuaikan doanya itu dengan apa? Dengan amalan. Kalau seseorang berdoa, kemudian amalnya itu menyelisihi doanya, maka dia dianggap sebagai orang yang apa? Yang berbohong. Ya. Ada orang pengen pinter, anak pengen pinter, pengen lulus ujian, tapi sekolah dia nggak pernah datang, ya, dia nggak les juga. Ketika ujian dia nggak belajar, kira-kira lulus nggak sekolahnya, ya? Maka kita katakan, padahal dia itu setiap hari berdoa, ya Allah, jadikan aku ranking 1 misalkan, ya, jadikan aku ranking 1, aku pengen jadi dokter misalkan. Tapi dia nggak pernah masuk, jarang masuk, dan juga di rumah juga main game, ya, nggak belajar ketika ujian. Kira-kira kita akan bilang apa untuk anak tersebut? Ya, kamu ini doa setiap hari pengen ranking 1 tapi tidak menunjukkan ke arah tersebut. Artinya apa? Bohong dia ini, ya, bohong. Tidak ingin ranking 1 dia. Maka kita juga sama. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin surga Firdaus. Tetapi kita ini adalah ahlul maksiat. Tidak berusaha membersihkan jiwa kita. Tidak berusaha mencari yang terbaik buat diri kita, ya, maka kita ini orang yang apa? Yang bohong, membohongi diri kita sendiri. Baik. Fa nafsu syarifatul aliyah la tarda bidzulmi. Maka jiwa yang mulia itu, yang tinggi itu tidak ridha terhadap kezaliman. Dia tidak melakukan kezaliman. Tidak juga melakukan perbuatan yang keji. Ya, seperti misalkan berzina, mencuri, berkhianat, li'annaha akbaru min dzalika wa ajal, ya. Karena dia merasa apa dirinya? Aku terlalu mulia untuk melakukan perbuatan hina ini, gitu ya. Aku terlalu mulia, jiwaku terlalu berharga untuk melakukan hal-hal yang hina seperti ini. Artinya apa? Dia merasa enggak pantas aku ini melakukan hal-hal yang hina, ya, karena dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan kepadanya dengan amal apa? Dengan amal salih. Wa nafsul mahina, adapun jiwa yang hina itu, al-haqira al-khasisah biddiddi min dzalika, kebalikannya, ya, kebalikannya. Artinya ketika dia melakukan hal-hal yang hina tersebut, justru dia itu merasa bangga, merasa tenang saja, tidak merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang jiwanya sudah apa? Sudah hina. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat yaitu tentang al-birru wal ithmu, ya, kebaikan dan juga dosa. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu ingin bertanya tentang kebaikan dan juga dosa. Ya, maka beliau menjawab, al-birru matma'anna ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa itu tenang. Ya, kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa itu tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang menjadikan kita itu ragu-ragu dan kita enggak senang kalau perbuatan kita tersebut dilihat oleh manusia. Ya. Ini standar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa untuk semua orang. Tetapi kita lihat siapa yang bertanya. Ini adalah sahabat. Seseorang yang jiwanya sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwanya ini bisa dijadikan standar. Ya. Faham maksudnya? Kalau seseorang jiwanya tidak bisa dijadikan standar, contohnya apa sih? Contohnya adalah orang yang zalim. Orang yang menganggap kezaliman, kejahatan itu sesuatu yang biasa. Ya. Maka dia tidak ada keraguan di dalam dirinya untuk melakukan kezaliman.
dia tidak ada malunya di hadapan manusia ketika dia melakukan kejahatan. Ya, maka jiwa yang seperti ini tidak bisa dijadikan apa? Standar. Ada orang terbiasa melakukan kemaksiatan, terang-terangan, dilihat orang tuanya, dilihat gurunya, dilihat masyarakat, biasa dia. Ya, melakukan apa? Kemaksiatan. Contohnya apa? Paling gampang membuka aurat. Ya, membuka aurat di tempat umum. Dilihat siapapun dia merasa biasa. Dia merasa tidak berdosa ketika melakukannya. Kenapa? Karena jiwanya seperti itu. Tetapi kalau seseorang wanita, ya, yang dia itu berusaha iltizam, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ini, dia terbiasa menutupi auratnya. Ketika dia terbuka sedikit auratnya di hadapan orang yang tidak halal untuk melihatnya, maka dia malu, berusaha langsung apa? Menutupnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa? Jiwa yang mulia, dengan jiwa ya, yang tadi dani'ah. Ya, tapi ini bertingkat-tingkat ya. Kadang-kadang manusia itu memiliki permasalahan di dalam jiwanya. Ya, dia tercebur di dalam dosa itu berbeda-beda. Ya. Kadang kita selamat dari dosa ini, kita terjebur dari dosa yang lain. Maka setiap orang tidak ada yang selamat murni 100% dari perbuatan dosa. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, yang terbaik adalah kita memperhatikan diri kita sendiri, tidak sibuk dengan memperhatikan aib orang lain. Kita berusaha mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita koreksi mana yang kurang. Nah, itu adalah sebagai objek kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata seorang penyair, syarrul wara bi'uyubin nasi mushtaghilun mithlu dzubabi yura'i mawdi'al ilali. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain. Seperti lalat yang kemana-mana itu nemplok ke tempat yang kotor, gitu ya. Di sono nyari yang kotor, di sini nyari yang kotor, di situ nyari yang kotor. Nah, kalau kita manusia selalu mencari aib manusia, dicari-cari aibnya, nah kita itu tidak beda jauh dengan apa? Dengan lalat. Ya. Baik. Jadi kita berusaha menjadikan jiwa kita ini adalah jiwa yang mulia, yaitu jiwa yang berusaha mencari sesuatu yang terbaik. Jiwa yang malu kepada Allah ketika kita melakukan kemaksiatan. Seandainya kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita bersegera bertobat kepada Allah dan berusaha menutupinya. Tapi kalau jiwa yang hina, dia biasa saja ketika melakukan kemaksiatan. Ya, tidak merasa bersalah di hadapan Allah, tidak terdorong untuk bertobat kepada Allah, dan juga tidak malu di hadapan manusia. Makanya tadi hadis yang kita sebutkan, ini adalah standar untuk yang apa ini? Untuk standar orang yang memiliki jiwa yang mulia. Ya, jadi ketika dia melakukan dosa, dia itu ragu-ragu, gundah, nggak enak semuanya. Ketika ketahuan melakukan perbuatan dosa ini, panas dingin dia. Ya, karena dia tidak terbiasa melakukan apa? Melakukan dosa. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun banyak orang yang masih saran ini dan itu, tapi tetap dia itu nggak enak ketika melakukan apa? Dosa. Dia senantiasa merasa bersalah, takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita memiliki jiwa yang seperti ini, jiwa yang baik. Baik. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahamiyah, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ay yu'na biha inayatan fa'iqah. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya mensucikan jiwa, membersihkan jiwa itu memiliki urgensi yang sangat tinggi, maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia memperhatikan masalah ini. Ya, kita semua disuruh di sini diajak untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nafs. Wa ayyujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayatil hamidah. Dan dia berusaha mengontrol jiwanya di dalam kehidupan ini untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini ya.
liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyah, agar kita ini bisa beruntung, ya, bisa beruntung di dunia dan juga di akhirat, dan kita bisa bersenang-senang dengan kebahagiaan yang hakiki. Baik. Fa inna linafsi 'alal muslimi haqqan. Sesungguhnya jiwa seorang muslim itu memiliki hak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kepada Abu Darda, wa inna li nafsika 'alaika haq. Sesungguhnya jiwamu itu memiliki hak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak. Jadi ceritanya itu Abu Darda ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda enggak ada. Ada istrinya. Istrinya itu terlihat agak semrawut gitu ya. Ya, maka Salman bertanya, "Kamu ini kenapa?" Ya. Maka istrinya mengatakan, "Iya, saudaramu itu sudah enggak butuh sama dunia, udah enggak butuh sama aku." Ya, artinya apa? Abu Darda ini sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di siang hari, salat di malam hari. Ya. Kemudian ketika Abu Darda datang, dia pun mempersiapkan makanan, kemudian menyuguhkan kepada Salman Al-Farisi. Ya, silakan makan. Maka Salman mengatakan, enggak mau makan sampai kamu makan. Ya, maka Abu Darda itu makan. Kemudian nginep bermalam di rumahnya Abu Darda, tidur. Ya, Abu Darda mau sholat, di awal waktu langsung mau sholat, tidur, kata Salman. Kemudian mau bangun lagi, ya, nggak lama dari waktu tersebut bangun lagi, tidur. Sampai kemudian beberapa lama tidur, baru ya silahkan sholat malam. Lalu dikasih tahu oleh Salman Al-Farisi, ya, bahwasanya Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak. Berilah setiap yang punya hak itu haknya. Maka kemudian dia pun lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan teori tersebut. Ya, jadi setiap orang itu punya hak. Allah Subhanahu wa taala yang paling utama haknya. Kebanyakan manusia lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala, lebih cenderung membela ham, ya kan? Ham. Tetapi padahal Allah Subhanahu wa taala punya hak. Ya, di dalam hukum misalkan. Ya, di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala punya hak, tapi yang lebih ditonjolkan adalah perasaan dan seterusnya. Baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jiwamu itu memiliki hak yang wajib kamu berikan haknya. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, gimana ini maksudnya? Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitasydidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarahu Allahu an-nufusa 'ala al-ihtiyaj biha. Maka termasuk kesalahan, ya, kesalahan orang yang mengira bahwasanya hak jiwa itu yaitu dengan bersikap keras kepada jiwa ini dituntut untuk waktunya itu ibadah terus, ya, ibadah terus, enggak ada istirahatnya, menghalanginya dari hak-hak jiwa tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang sebagai kebutuhan dia, misalkan makan, minum. Jadi orang itu kayak nyiksa dirinya sendiri, ya. Enggak boleh makan, makannya dikurangin sekali, atau juga minumnya, ya. Kalau sakit tidak mau diobati sama sekali gitu, ya. Tapi memang kalau sakit ini ada pilihan memang, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib berobat itu, ya. Taib. Atau juga enggak istirahat, ya, setiap hari puasa, setiap hari sholat malam dari awal waktu sampai akhir waktu. Ini ada sebagian orang yang menganggap inilah yang dimaksud dengan apa? Hak jiwa, kata dia. Hak jiwa itu memaksanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan ini adalah kesalahan. Kama yukhti'u man yadhunnu, sebaliknya sebagaimana salah juga orang yang mengira anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Hak jiwa itu dia bebaskan jiwa tersebut, wa ihmali siyasatiha, tidak dikontrol, wa tarkiha
munghamisatan fi syahwatiha, dan juga membiarkannya tercebur di dalam syahwatnya, kemaksiatannya dan lain sebagainya. Jadi sebagian orang ya menganggap jiwaku punya hak, ya harus makan enak, bebas makan apa saja, enggak boleh dihalangi, pengen apa saja harus dituruti, ya mau melakukan maksiat atau melakukan kebaikan, yang penting jiwanya itu senang, tenang, puas kan gitu ya. Nah, ini bukanlah teori di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan wasatiyah, ya, yaitu pertengahan. Maka pertengahan ini bisa kita capai yaitu dengan mempelajari syariat Allah. Karena di dalam syariat Allah ini ada petunjuk yang wasat, ya, yang pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak apa? Tidak kurang. Kalau kita ingin memberikan hak jiwa kita, maka kita perhatikan teori-teori dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti kita sebutkan. Ya, maka beliau mengatakan wahaihat antakuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik. Maka sangat jauh sekali, enggak mungkin kalau mensucikan jiwa itu dengan cara seperti itu, memberikan haknya yang berlebihan. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyah. Akan tetapi mensucikan jiwa itu yaitu dengan cara-cara yang syar'i, bitawassuti wal i'tidal, yaitu dengan pertengahan, adil. Fala ifrata wala tafrid, tidak ada berlebihan dan juga tidak kurang. Bal biluzumi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim. Akan tetapi dengan berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya yang lurus. Ini adalah jalan keselamatan, ya. Wa sa'adhkuru, ini kemudian beliau ingin menyebutkan beberapa kaidah, ya. Wa sa'adhkuru fi hadzal mukhtasar, aku akan menyebutkan di dalam ringkasan ini yaitu 10 kaidah yang paling penting yang bisa membantu seorang muslim untuk mensucikan dirinya dan juga mengembangkannya menjadi semakin baik, membersihkannya dari hal-hal yang mengotorinya dan juga mencorengnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita, memperbaiki amal kita dan membenarkan ucapan-ucapan kita, memperlihatkan kita kebaikan dan juga kita bisa mengikutinya, memberikan kita petunjuk kepada akhlak yang paling mulia dan juga kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk. Baik. Ini pembukaan, ya, baru muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kemudian kaidah yang pertama, mungkin kita ambil satu kaidah dulu. Meskipun ini agak panjang, kita potong enggak apa-apa ya. Kaidah yang pertama adalah at-tauhidu, ya. Aslu ma tazku bihin nufus. Adalah tauhid. Kaidah yang pertama adalah at-tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih luasnya yaitu mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari rububiyah, uluhiyah atau juga asma was sifat. Ya. Ini mana dari at-tauhid. At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah pondasi asal, ya, yang dengannya jiwa itu bisa menjadi suci, bisa menjadi bersih. Kalau orang terjerumus di dalam kekufuran, kesyirikan, maka jiwanya ini tidak akan bersih. Meskipun dia adalah orang yang baik akhlaknya kepada manusia, dia suka menolong, suka bersedekah, berbakti kepada orang tua, tapi karena dia ini enggak baik sama Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya bukanlah jiwa yang suci, ya. Jiwanya adalah jiwa yang kotor. Tidak akan bisa mentazkiyah dirinya. Inna tauhida huwal ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid itu adalah puncak tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mewujudkan kita di alam semesta ini. Kalau kita ditanya, apa sih tujuan kita ini hidup di dunia ini?
Kenapa kita ini ada di muka bumi ini? Maka tujuannya adalah apa? Hikmahnya apa? Tauhid. Tadi ya, tauhid. Hikmahnya adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ayat yang harus dihafal kita semua nih. Harus hafal ayat ini. Karena ini kita itu ujian ya. Di bumi ini ujian. Orang yang selamat dari ujian yang bisa mengetahui kisi-kisinya gitu. Ya, apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi ujian di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka soal tersebut ya, memberikan jawabannya. Maka cara lulus dari ujian itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwasanya tujuan hidup kita di dunia adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan ay yuwahhidun. Makna ya'budun ay yuwahhidun, yaitu mengesakan aku. Baik. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan juga tauhid ini adalah poros ya dari dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh asyra qurun, yaitu 10 kurun. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Nuh muncullah kesyirikan. Ya, maka Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbeda antara istilah nabi dan istilah rasul, dan juga dari jumlahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan jumlah nabi. Berapa jumlah nabi? 124 ya. 124.000. Kalau jumlah rasul 313 ya. Jadi berbeda antara istilah nabi dan juga istilah rasul. Hanya saja para ulama juga berbeda pendapat. Rasul itu apa sih pengertiannya? Ada yang mengatakan Rasul itu membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat Nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan Rasul itu adalah seseorang yang diutus kepada orang-orang yang kufur, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pengertian ini yang paling pas. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah awwalur rusul. Dalam hadis syafaat, ya, dalam hadis syafaat, hadis muttafaqun alaih, ketika orang-orang datang mencari siapa yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah, maka mereka datang kepada Nabi Nuh, ya, anta awwalur rusul. Kata orang-orang tersebut yang datang kepada Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama, ya. Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berdakwah kepada tauhid, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, paling besar. Maka seseorang yang berdakwah tauhid adalah orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul ketika berdakwah tauhid, mereka mendapatkan berbagai macam gangguan, intimidasi, ya, jawaban-jawaban umatnya yang tidak mengenakan. Maka demikian juga orang-orang yang berdakwah tauhid sampai sekarang, maka mereka ini tidak luput dari tidak luput dari gangguan. Mesti ada saja.
Ya. Dan ini sudah menjadi fitrah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Meskipun enggak dikasih rasa sakit misalkan ya, tapi ujian menghadapi umatnya. Ya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang seperti itu ya, yang mengikuti nabi dan juga orang yang mengikuti nabi. Jadi kalau seseorang merelakan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah, ya, mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan syariat Allah, maka dia sudah siap, ya. Dia ini harus sudah siap. Kalau seandainya nanti ada kemungkinan yang tidak baik menimpa dia, ya, resiko dalam berdakwah. Nabi Nuh, umatnya mengatakan apa? Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Kalau kamu ini wahai Nuh, ya, tidak menghentikan ucapanmu, maka kami akan melempari kamu dengan batu. Nabi Nuh ngajak orang-orang supaya selamat, supaya mereka mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, dibalas dengan apa? Ya, dengan kezaliman, dibalas dengan kekerasan, dilempari dengan apa? Batu, diancam. Dan juga mereka mengatakan apa? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu ini kebanyakan ngomong, katanya. Berisik, katanya. Kata orang apa? Kata umatnya, kamu ini kebanyakan ngomong, berisik. Fatina bima ta'iduna. Udah, datangkan saja janjimu kalau memang ada janji hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. In kunta minas shadiqin, kalau memang ucapanmu adalah benar. Ya. Jadi orang-orang musyrikin merasa terganggu. Ya. Nabi Nuh yang mendakwahkan kepada kebenaran ini merasa bahwasanya beliau ini pengganggu, berisik, orang yang berisik, ngomong terus. Ya. Udah enggak diterima tapi masih ngomong terus. Tetapi tetap, ya, Nabi Nuh ini di atas apa? Di atas dakwahnya yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang juga sama. Orang yang mendakwahkan kebenaran, orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau cuma dianggap berisik saja, ini sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa. Baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari julukan sampai siksaan beliau mendapatkannya. Ya. Julukan apa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrikin? Ya, ada majnun, gila, sahir, tukang sihir, syair. Apa syair? Tukang syair. Terus ada lagi kadzab, pendusta. Ya, jadi banyak. Mereka itu sampai bingung apalagi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang biasa. Ini paling ringan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka ingin pernah berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dicekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah. Jadi dakwah seluruh rasul adalah tauhid. Maka setiap dai, ya, setiap dai yang paling utama di dalam berdakwah adalah dakwah tauhid, ya, menjelaskan kepada masyarakat tentang tauhid, menjaga tauhid mereka. Percuma kalau seseorang itu ibadahnya rajin sholat, rajin haji, rajin umrah, rajin puasa, tetapi dia senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada gunanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalmu akan apa? Akan terhapus, kan gitu ya. Maka teori yang paling utama adalah tauhid, ya. Adapun adat istiadat manusia, kalau memang seseorang itu sudah masuk Islam, ya, maka hendaklah dikoreksi adat istiadat mana yang bertentangan dengan syariat Islam ini, ya direlakan untuk tidak dilakukan gitu ya.
Bukan kemudian sudah masuk Islam, kemudian ini adat istiadat leluhur, biarkan. Meskipun itu mengandung kesyirikan atau sarana kesyirikan atau mengandung khurafat, keyakinan yang salah misalkan, tetap dipertahankan. Nah, ini adalah ajaran yang salah. Atau kemudian didukung sama misalkan gurunya, dai-nya di situ karena ingin mencari wajah manusia, tidak ingin ada kontra dengan manusia, dengan jamaah, akhirnya oh iya diikutin, semuanya dibenarkan. Ya, tidak mau mengatakan ini salah, ditegur nggak mau. Kenapa? Takut ditinggalkan jamaahnya, takut dimusuhi jamaahnya. Baik, ya, maka ini bukanlah apa? Bukanlah dakwah. Ya, kalau dakwah itu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi tentu dengan apa? Dengan bijaksana. Mana yang didahulukan itu mana, gitu ya? Yang didahulukan itu mana? Ini ada prosesnya. Tidak bisa kita langsung berubah masyarakat itu seperti kita bolak-balik tangan kita ini, ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan. Jadi dakwah ini adalah suatu proses yang panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai beliau meninggal itu semuanya adalah dakwah, membangun dakwah. 23 tahun beliau mencurahkan hidupnya untuk apa? Untuk dakwah, mengokohkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Mereka mengatakan, "U'budullah", sembahlah Allah, "wajtanibut taghut", dan tinggalkanlah taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah dakwah nomor 1 seluruh para nabi, yaitu memperhatikan tauhid pada umatnya. Ya, bukan memperhatikan fikih dulu, ya, atau akhlak dulu, tidak, tetapi tauhid. Tapi fikih ataupun akhlak ataupun adab ini sebagai materi, tapi tetap di dalamnya ada apa? Ada pembahasan tentang apa? Tentang tauhid, ya. Maka ini adalah suatu keharusan. Baik, dikit lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Tauhid adalah hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Ini yang pertama yang wajib, ya, yaitu meyakini bahwasanya dan juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian orang, ya, sebagian kelompok mengatakan bahwasanya awwal wajibin huwa asyak, an-nazar, ya. Yang wajib pertama kali bagi manusia itu adalah melihat, ya. Suruh memperhatikan dulu, bukan langsung mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, bukan. Suruh ragu-ragu dulu, benar enggak nih? Kalau sudah tetap yakin barulah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita katakan bahwasanya Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hal yang wajib pertama kali bagi setiap manusia adalah mengucapkan la ilaha illallah sebagai sumber keselamatannya. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah. Sebagaimana ini kewajiban kita semua yang pertama kali, ini adalah materi dakwah yang pertama kali bagi setiap para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya memberitahukan kepada manusia tentang kalimat tersebut. Pertanyaannya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, apakah kita sudah mengerti maknanya, artinya, ya? Semoga kita semua sudah tahu, ya, makna dari kata la ilaha illallah, dan juga tentang konsekuensinya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Ya, insyaallah kita semua tahu. Kalau tidak tahu, nanti silahkan cari-cari sendiri nih. Baik. Ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kewajiban nomor 1 dan sampai sekarang pun sering kita ucapkan.
maka wajib bagi kita untuk mengetahui maknanya. Jadi kalimat la ilaha illallah atau tauhid adalah materi pertama yang disampaikan oleh seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mengutus Muadz ke Yaman, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab." Engkau wahai Muadz, sesungguhnya kamu ini akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini apa? Yahudi dan Nasara. Nah, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullaha ta'ala. Hendaklah pertama kali kamu mengajak mereka sampai mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam lafaz lain ila ayyashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi meskipun di sini status orang yang didakwahi adalah ahlul kitab, orang yang punya agama, orang yang punya kitab, tetapi tetap mereka itu kalau mau masuk Islam harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bahkan para ulama menjelaskan kalau ahlul kitab itu justru harus lengkap syahadatnya. Harus lengkap maksudnya apa? Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tidak bisa langsung diterima ketika dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, kenapa? Karena ahlul kitab meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka ingkari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan orang Yahudi, kalau kita ditanya Yahudi itu nyembah apa? Yahudi nyembah apa? Yahudi nyembah? Nyembah Allah. Orang Yahudi nyembah Allah. Ya. Orang Nasara juga pada dasarnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah Allah, ya kan? Pada dasarnya nyembah Allah. Mereka punya teori ya, tersendiri dalam hal ini. Tapi pada dasarnya mereka nyembah Allah. Maka seseorang ahlul kitab ketika dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa langsung dibenarkan. Karena mereka mengingkari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka enggak mau masuk Islam? Orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka enggak mau masuk Islam? Karena Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari keturunan musuh mereka. Gitu. Ya. Bukan dari kalangan Yahudi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak muncul, mereka langsung kufur. Awwala kafirin bih, orang yang pertama kali kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ahlul kitab ya, mereka masuk Islam diperintahkan untuk mengucapkan syahadat secara lengkap, menunjukkan bahwasanya mereka itu mentauhidkan Allah dan benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau orang musyrikin ya, misalkan dalam keadaan darurat mendesak, misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah diterima ya, meskipun nanti diajari untuk menyempurnakan ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Sebagaimana dalam hadis Usamah bin Zaid dan juga hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad ya. Usamah bin Zaid dengan beberapa orang atau satu orang dari kalangan Ansar mengejar orang musyrik, dikejar. Kemudian setelah dia terpojok, ya, dia melihat pedang yang terhunus, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Usama mengira bahwasanya orang ini cuma membela diri saja, takut sama pedang. Tetap dibunuh, ditusuk sama Usama, mati. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Usama, disidang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kamu berani membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Wahai Rasulullah, dia cuma membela diri, takut sama pedang. Apakah kamu sudah membuka hatinya? Apakah kamu membelah jantungnya? Ya. Diulang-ulang terus sampai Usama mengharap sekiranya aku ini baru masuk Islam,
Ya, artinya kalau orang baru masuk Islam ini enggak akan dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi materi dakwah kepada siapapun ya, pertama kali adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat tauhid. Demikian juga kaum muslimin. Ya, kita semua melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sudah menjadi seorang muslim bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, tapi kita tidak merasa aman. Ya, kita tidak boleh menyepelekan materi tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid dari awal sampai terakhir beliau itu berdakwah tauhid. Ya. Kalau di Mekah jelas ya, beliau mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah banyak sekali contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid. Contohnya ya. Contohnya ini ya, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Contohnya lagi Mu'adz juga sama. Ketika berada di atas kendaraan. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh hamba? Ya, maka Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau mengatakan fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh menyekutukannya. Padahal di atas kendaraan sedang santai bersama Mu'adz bin Jabal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Tauhid adalah hak yang paling tinggi. Kemudian juga ketika Hudaybiyah ya, ketika mau umroh dihadang oleh orang musyrikin, para sahabat sedang kesal dan juga sedih. Di malam hari hujan. Di subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, kemudian menyampaikan, "Apakah kalian tahu atadru madza qala rabbukum hadhihi lailah?" Apakah kalian tahu apa yang telah Allah sampaikan pada malam hari ini? Para sahabat, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kami enggak tahu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini ada sebagian hambaku yang mukmin dan juga ada yang kafir. Orang yang mukmin ya, alladzi yaqulu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami dikasih hujan dengan karunia Allah dan juga rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ya, maka orang yang mengucapkan ini, aku diberi hujan karena karunia Allah, adalah orang yang beriman kepadaku. Adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena ada bintang ini, bintang itu dan seterusnya, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka orang seperti ini adalah orang yang beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Ya, tauhid, mengajarkan tauhid. Jadi sebagian orang meyakini seperti ini, bintang, pengaruh bintang kepada nasib seseorang, ya. Beredar misalkan di berita, di koran-koran, di handphone kita ini, ya apa namanya itu, zodiak ya, dan lain sebagainya. Ya, maka ini sesuatu yang membahayakan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tauhid tersebut ketika apa tadi? Ketika dalam kondisi genting berhadapan dengan orang musyrikin, tapi tetap menyampaikan tauhid. Ada lagi banyak ya. Hunain misalkan, ketika perang Hunain, dari Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi menceritakan, ini nanti agak panjang ini ya. Baik, terakhir ya. Abu Waqid Al-Laythi menceritakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Kami baru masuk Islam, baru setahun masuk Islam. Orang musyrikin dulu memiliki sidroh, yaitu pohon bidara. Orang musyrikin itu biasa iktikaf, duduk atau semedi dan menggantungkan senjatanya mengharapkan barokah dari pohon tersebut. Maka kami ketika itu melewati sebuah sidroh, pohon besar
yang hijau. Maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dzatu anwat seperti orang-orang musyrikin juga punya. Duh, orang muslim kok ngikutin orang musyrik, ya kan? Aneh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, Allahu akbar." Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Qultum kama qala Banu Israil li Musa. Kalian ini mengucapkan sesuatu seperti Banu Israil mengucapkan kepada Musa. Ini dalam kondisi perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kemungkaran. Ya. Beliau bersikap tegas kepada para sahabat radhiyallahu anhu berkaitan dengan tauhid. Ya, makanya sungguh mengherankan kalau misalkan ada para dai yang melihat kaumnya, umatnya terjerumus mengkhawatirkan di dalam masalah tauhid, tapi dia masih mujamalah. Mujamalah itu apa ya? Basa-basi gitu ya. Basa-basi. Ya, tidak mau secara tegas melarang. Nah, ini sangat membahayakan. Tapi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Insyaallah kita masih dalam kaidah yang pertama, yaitu tauhid adalah asal atau pondasi yang dengannya jiwa kita itu bisa bersih. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita ini memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akidah kita dengan sering-sering mendengar pembahasan tentang tauhid, tentu yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salafus salih. Baik, dan kita menghindari khurafat dan juga hadis-hadis palsu ya yang sering bertabrakan dengan apa? Masalah tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.